Jadi secara bahasa Arab antara masjid dengan masjid sama, yaitu sama-sama tempat sujud. Nah, kenapa tidak pakai bahasa masjid tapi masjid? Mari kita lihat dalam aspek yang lain. Dilihat dari cakupan, maka istilah masjid memiliki dua makna. Yang pertama makna umum, yang kedua makna khusus. Dalam makna umum, masjid adalah tempat sholat dimanapun berada. Inilah kelebihan yang diberikan pada umat Muhammad yang tidak dimiliki oleh umat-umat Nabi yang lain. Maka dalam konteks makna umum inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ju'ilatil ardu li ummati masjidan wa tahuron." Bumi dimanapun berada dijadikan masjid, yaitu tempat sholat dan alat bersuci bagi umatku, yaitu tayamum. Maka berdasarkan hadis ini Bapak Ibu, pelaksanaan sholat sebagai kewajiban bagi kaum muslimin bisa dilakukan di mana saja, tidak terikat dengan ketentuan ruang atau tempat yang disebut dengan mikot makani, kecuali tempat-tempat yang dilarang oleh Nabi untuk sholat, seperti di kuburan. Dalilnya jelas dilarang. Selain as-sholah alal qabri, sholat mayit luhureun kuburan. Maka sholat wajib, sholat sunat itu tidak boleh. Begitu juga al-hammam, kamar mandi. Maka dalam pengertian inilah, dimanapun bumi Allah pada dasarnya bisa dipakai tempat sholat. Maka dalam beberapa kasus kita temukan Nabi safar, mungkin tidak seperti kita hari ini, apalagi jalanan di tol banyak rest area, banyak masjid. Dulu perjalanan Nabi saat datang waktu sholat, selama bersih dari najis, sholat di sisi jalan. Maka kita temukan Nabi berjamaah di daerah yang menurut kita temernah ke sholat, tapi dibolehkan. Itu tidak dimiliki oleh umat yang lain. Contoh Pak, contoh hari di zaman Nabi Ibrahim sholat tos disyariatkeun. Ajaran paling kieu itu araya itu kadeh huseu teuing nunutan. Tos aya syariat sholat Nabi Ibrahim, makana Nabi Ibrahim ngadoa Robbij'alni muqimah sholah. Tapi cobi Bapak Ibu cek, apakah zaman Nabi Ibrahim sholat bisa di mana wae gitu? Di zaman Nabi Musa sholat tos aya, tapi tidak bisa di sembarang tempat. Maka syariat sholat nabi-nabi terdahulu kedah khusus di tempat sholat. Maka tidak boleh sholat di sembarang tempat. Tahkir umat Muhammad mah keistimewaan teh bisa di sembarang tempat selain tempat yang dilarang. Dalam pengertian inilah itulah masjid. Tak itu Bapak Ibu, dalam pengertian umum masjid adalah tempat salat dimanapun di muka bumi ini selain tempat yang dilarang. Maka dalam kerangka ini masjid tidak terikat dengan aturan. Tekedah wakaf statusna, asupna tekedah ngadoa, tidak ada syariat masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan berdoa.
da ieu mah sanes tempat khusus, yang penting bisa dipakai sholat. Tapi berbeda Bapak Ibu dengan masjid dalam pengertian khusus, yaitu makanul ladzi khussiso li sholat. Dalam pengertian khusus, masjid adalah bangunan khusus yang didirikan dengan aktivitas utama untuk sholat. Maka dalam pengertian khusus inilah masjid memiliki aturan. Di antaranya masjid tidak boleh dimiliki oleh perorangan atau perusahaan. Dalam bahasa lain, masjid dalam pengertian ini kedah wakaf. Urang nyendak contoh, aya masjid milik perusahaan. Oke, mau disebutkan Jalan Soekarno-Hatta Bandung nama moal gitu. Perusahaan milik Perancis, perusahaan teh bangkrut. Nu bingung status masjid piraku milu bangkrut. Sakali dia gedabu tingali. Aya perusahaan gaduh masjid. Perusahaan teh bangkrut. Ari status masjidna kumaha? Manya masjid milu bangkrut atuh. Kan bingung. Bade dikamasyarakatkeun milik perusahaan, ari tadi teu dikamasyarakatkeun milu bangkrut perusahaan eta contoh. Maka masjid dalam pengertian khusus ini harus terlepas dari kepentingan manusiawi. Makanya dalam pengertian khusus ini Bapak Ibu, masjid-masjid Persis hakikat nama sanes milik organisasi Persis. Tapi Persis sebagai nadir nu kaamanahan, dah hakikat nama masjid teh bumi Allah, maka hakikatna milik Allah, dikajamiyahkeun teh kenging amanah. Cek kasarna Bapak Ibu kan da emang loba budak ngora. Jadi masjid tidak termasuk aset jamiyah. Masjid tidak termasuk aset perusahaan. Nah beti Persis nadirna jamiyah teh yaitu yang mendapat amanah, bukan hakikatnya sebagai pemilik. Dalam kerangka ini punten Bapak Ibu, jinta ya kieu eta masjid Persis abai daya koyim teh tiasa. Sadaya anggota Persis hakikatna kenging amanah. Amanah ti saha? Amanah tinu wakaf, amanah oge ti Allah. Abai cenah daya koyim. Waktuna adan eueuh nu adan. Da koyimna can datang. Ih, urang nalika bisa adan mah ada. Jadi urusan engke di akhir orang bahas ayana koyim, ayana PJ itu secara administratif. Hakikatna mah kita semua mendapatkan amanah. Imam eueuh, abai da urang lain imam teh bisa. Tak eta Pak. Dalam pengertian makna khusus. Masjid memiliki aturan-aturan. Oke? Seperti disyariatkan berdoa saat masuk dengan kaki kanan. Berdoa saat keluar dengan kaki kiri, dan disyariatkan tahiyatul masjid. Makana batas masjid siga ieu di luar teu aya tahiyat teras. Halo, teu aya salat tahiyatul teras. Margi teu kalebet masjid, wanita haid tidak boleh masuk, tapi di emper kulantaran sanes masjid, perempuan yang haid boleh. Tak gitu Pak. Aturan-aturan ieu teh sanes kebijakan koyim, sanes kebijakan ketua PJ, tapi syariat Allah.